Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, lanjut lagi nih di video yang kemarin atau video sebelumnya. Ini tuh lanjutannya ya teman-teman. Jadi kemarin tuh baru beresin dapur langsung ke kamar ini karena sebelahan ya sama dapur. Nah, rencananya kamar yang di sini tuh mau aku pindahin ke ruang makan dan ruang makan aku pindahin ke sini gitu ya, teman-teman. Jadi ini kasur lamanya. Nah, kalian bisa lihat ya kasur lamanya udah hitam banget, udah buluk banget. Maklum ya udah 12 tahun nemenin aku nih si kasurnya. Sekarang mau aku ganti kasurnya dan pindah kamar sekaligus gitu. Nah, ini untuk si karpetnya, karpet plastik ini tuh hadiah ini ya, hadiah THR-an dari warung langganan. Jadi hadiahnya itu karpet plastik kayak gitu lumayan kan ya buat alas kasur. Nah, lanjut ini aku sapu-sapu bagian atapnya dulu karena ada sawangannya kayak gitu. Jadi sekalian sebelum nyapu lantai, ini aku mau nyapu bagian atasnya dulu. Terus ini di deket pintu, karena kan pintu itu tuh kayak samping-sampingan sama jalan. Terus sih, apa namanya, jalannya itu kayak sejajar gitu, malah lebih tinggi dari rumah aku, dari lantai rumah aku gitu ya. Jadi pasti tanahnya itu banyak yang masuk ke rumah. Ini dia ya hasilnya, tanahnya itu banyak banget. Nah, ini aku sapu-sapu dulu aja, terus aku pel sebentar karena mau langsung mindahin si mejanya ya. Nggak langsung mindahin sih sebenarnya, aku mau pasang gorden dulu, nanti minta tolong sama Pak Su untuk apa, maku-makuin si tiang gordennya gitu. Karena kalau aku yang maku-makuin itu susah ya teman-teman. Ini tuh temboknya keras banget. Udah gitu si kayu jendelanya juga keras banget. Nanti gimana Pak suami aja deh ngakalinya supaya bisa aku pasang gorden di situ. Nah, karena sebelumnya itu kan aku pakai handuk bekas yang udah nggak kepake, yang udah bolong-bolong gitu ya. Aku pakai buat nutupin jendela, tapi alhamdulillah kan kemarin dikasih sama Bu Dokter ya, kayak 2 set gorden, pitres sama eh tiangnya gitu sama Bu Dokter. Nah, untuk di ruangan ini nantinya kan mau dijadiin ruang makan, aku bakal pasang gorden punya aku sendiri, bukan punya aku sih, punya adekku aku pinjem. Jadi, gordennya bukan dari Bu Dokter, untuk yang Bu Dokter nanti di kamar aja gitu. Terima kasih banyak ya Bu Dokter, siapa tahu lagi nonton nih ya. Barang-barang yang dikasihnya itu bener-bener bermanfaat banget buat aku. Jadi si handuknya ini udah mulai dihempaskan. Udah mulai aku turunin nih si handuk penutup jendela. Ini aku ganti pakai gorden yang ada. Terus tiangnya yang dari Bu Dokter. Nah, untuk dindingnya pengennya sih dicat lagi, dicat ulang karena udah mulai buluk, udah mulai luntur warnanya, maklum ya, catnya cat kiloan jadi gampang luntur, apalagi kalau kena lembab kayak gitu. Nah, lanjut ini aku beberes bagian ruang makan dan mejanya aku pindahin ke sini ya teman-teman. Jadi untuk ngecatnya kapan-kapan lagi aja deh biar langsung bisa pindahan lagi, biar nggak terlalu lama di rumah depan gitu ya. Lebih enak misah sendiri kayak gini ya teman-teman, bebas mau ngapa-ngapain gitu. Emang mau ngapain sih ya? Bikin konten juga nggak banyak yang ganggu ya kalau pindah ke rumah sendiri kayak gini. Nah, ini aku mulai ngangkutin barang-barang yang ada di meja makan sebelumnya, di pindahin ke sini terus aku lap-lap dulu aja ya teman-teman. Nah, segini dulu aja. Untuk barang-barangnya karena sebagiannya mau aku cuci-cuci dulu. Maklum ya ditinggalin lama itu pasti berdebu banget. Nah, ini si raknya aku coba simpen di samping apa namanya, meja makan ini karena kan ada galonnya gitu air minum biar deket gitu ya kalau mau ngambil air minum.
Lanjut ini aku mau lap-lap dulu si rak untuk, galonnya ini, biar, apa ya, biar bersih gitu, biar enak dipakainya. Karena ini tuh banyak banget debunya, terus aku lapnya juga pakai, lap yang lembab, yang agak basah sedikit gitu ya, biar si debu-debunya itu nggak bertebangan gitu ya teman-teman. Lanjut ini aku beresin bagian tengah ruangan atau ruang tengah, dibolak-balik ya. Mau aku lap-lap dan aku geser-geser juga nih si lemarinya sama si lacinya. Nah, rencananya si lemarinya mau aku pindahin ke ruangan ini aja nih teman-teman. Karena dulu kan niatnya aku tuh kayak aku mau bikin 2 kamar. Jadi kamar yang di tengah ini rencananya buat Pak Su sama anak aku yang cowok gitu ya kan. Terus di ruangan yang sebelahnya lagi untuk aku sama dedek bayi dan ternyata si AA Biu ini nggak mau nih kalau, pisah gitu ya sama ibunya. Jadi, dia itu kebiasaan kalau mau tidur itu harus dipeluk dulu. Makanya ya udah deh, kita, apa ya, ganti rencananya. Akhirnya jadi tidurnya bareng berempat. Nah ini dia setelah diberesin ya teman-teman, terus ini aku tadi udah sempet, keluarin pakaian, terus barang-barang yang ada di atas lemari itu aku keluarin, aku simpen di meja ini dulu aja. Nah, meja yang tadi udah rapi, bersih, sekarang udah berantakan lagi nih teman-teman. Jadi ini baju-bajunya mau aku simpen di sini, untuk lemarinya mau aku pindahin ke ruang tengah langsung gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ya, lemarinya kacanya udah agak pecah, terus bagian dalamnya juga udah item-item karena udah keropos banget ya teman-teman. Itu karena lembab dindingnya, jadi ke lemarinya juga basah. Nah, aku mau pindahin dulu si lemari laci ini yang buat dede bayi, karena, di dinding sebelah sini tuh kayak lebih lebar gitu ya, jadi bisa muat untuk 2 lemari. Nah, lemari hitam yang sebelah sana sama laci ini mau aku sejejerin gitu ya. Terus untuk lemari yang coklat yang lagi digeser-geser sama Pak Su ini, mau aku simpen di samping karpet. Rencana awalnya kayak gitu sih teman-teman, tapi ternyata pas dipindahin ini tuh lemarinya miring karena, bagian bawah lemarinya itu kayak lapuk loh, kalian bisa lihat ya, hitam banget, lembab banget. Itu tuh pas digeser-geserin kayak gini tuh kayak habis di jalan gitu loh. Jadi si lemarinya itu miring, sebenarnya udah nggak bisa dipakai, tapi, kita paksain gimana caranya biar bisa dipakai karena belum ada gantinya ya teman-teman. Jadi belum ada lemari atau tempat nyimpen pakaian-pakaian kita, akhirnya, diakalin sama Pak Su. Nah ini udah miring banget, jadi diakalin sama Pak Su dikasih papan bagian bawahnya. Nah untuk dalam lemari juga kan udah item berjamur, dan lembab, itu mau aku akalin lagi, aku mau pasang, wallpaper di bagian bawahnya aja yang bener-bener parah gitu ya, lembabnya, berjamurnya itu parah banget di bagian bawah. Jadi mau aku lapisin pakai wallpaper aja. Nah, gimana nih teman-teman? Aduh, jangan ini ya, jangan ada yang julid-julid nih, karena memang inilah aku apa adanya ya, pakai barang-barang yang seadanya dulu aja, yang aku punya, aku mesti manfaatin walaupun sebenarnya udah, apa, lapuk kayak gitu ya. Nah, ternyata pas mau dipindahin si lemari yang hitamnya ini, nggak bisa dipakai ya teman-teman, itu tuh bener-bener ambruk gitu. Bagian bawahnya bener-bener habis, jadi bener-bener nggak bisa dipakai, akhirnya kata Pak Su, "Ya udah dibongkar aja." Jadi lemarinya, kurang sebenarnya. Nah, sisa baju-baju yang nggak masuk nantinya mau aku simpen di, dalam kardus aja gitu. Jadi nanti habis beberes ini aku mau cari kardus bekas untuk nyimpen, baju-baju yang, apa namanya, yang nggak muat dimasukin ke lemari gitu ya teman-teman. Karena ya gimana, kita belum ada ganti, lemarinya lagi, tapi lemari yang satunya terpaksa harus dibongkar karena memang benar-benar nggak bisa dipakai. Nah lanjut setelah beresin, sisa lemari tadi itu kotor banget kan, kalian bisa lihat ya tadi, hitam banget itu, merudul gitu bagian bawahnya, jadi kotor ke lantai, aku udah bersihin, lanjut Pak Su mindahin si kulkas. Nah setelah itu aku mau ngelapisin si, lemarinya ini ya, biar bisa dipakai, karena kalau dibongkar dua-duanya, nah baju-baju kita mau disimpan di mana? Belum lagi barang-barang yang jarang dipakai biasanya aku simpen di atas lemari kan ya. Kalau lemarinya nggak ada, aduh mau numpuk-numpuk di mana gitu ya. Pasti kelihatan berantakan banget gitu. Jadi ya udah deh terpaksa harus kita pakai dulu aja yang ini.
Mudah-mudahan sih masih kuat, masih awet ya. Masih bisa dipakai untuk nyimpen-nyimpen. Nah, ini dalamnya udah aku lapisin bagian bawahnya aja ya, karena kalau keseluruhannya itu nggak cukup wallpapernya. Jadi bagian bawahnya yang item-item banget baru aku lapisin. Nah, ini aku udah mulai masuk-masukin, pakaiannya. Nah, ini untuk yang digantung-gantung, terus untuk yang lipat-lipatnya itu aku, simpen di, lemari yang sebelahnya gitu ya. Nah, ternyata aku berubah pikiran karena tadinya kan si laci ini mau bersebelahan dengan lemari yang hitam tadi, tapi lemari hitamnya udah dibongkar jadi aku, balikin lagi ke posisi semula. Dan si, lemari coklat aku pindahin ke dinding yang, deket pintu keluar. Jadi, kita pindah-pindahin posisinya lagi tadi, tapi nggak aku record ya teman-teman, takutnya kelamaan, kepanjangan gitu. Nah, untuk bagian bawah laci ini kan sebelumnya itu kan dipakai untuk nyimpen, mainan anak aku. Nah, mainannya aku keluarin, aku pakai buat nyimpen baju, Aabiyu ya, karena sebelumnya Aabiyu itu di, lemari yang coklat, karena lemari coklat udah dipakai sama aku sama Pak Su, jadi, laci ini tuh dipakai untuk, dedek bayi sama Aabiyu. Sumpel-sumpelin deh semasuknya aja, sisanya dimasukin ke kardus gitu. Ya, jadi mau nggak mau ya dimasukin ke kardus. Jadi kalau butuh nanti tinggal bongkar-bongkar lagi aja yang ada di kardus. Karena nggak muat, lemari cuman segini, kita untuk 4 orang gitu ya. Nah, lanjut ini lemarinya sudah terpasang, terus lacinya juga udah diisi, baju-baju udah dimasukin. Pak Su lanjut, beresin ruangan sebelahnya lagi untuk kamar kita. Nah, kamar kita berempat ya teman-teman. Itu tuh ukurannya tuh kalau nggak salah 2 meter kali 2,5 meter. Jadi, 2 kali 2,5, cukup banget untuk 2 kasur nih. Jadi pas-pasan banget ya untuk 2 kasur. Jadi kalau lemari masuk sini tuh udah nggak bisa, makanya aku simpen di ruang tengah aja. Lanjut, ini setelah diberesin bagian lantainya, juga dipindahin barang-barangnya, ini aku mau pasang pitres dan gorden. Nah, untuk pemasangan si tiang gordennya ini nggak aku record ya teman-teman, karena ya pemasangan tiang itu kan kayak gitu-gitu aja kan, pasti pada bisa. Nah, ini aku pakai pitresnya. Pitresnya ini sebenarnya ada dua yang dikasih sama Bu Dokter, tapi aku pakai satu dulu aja untuk di ruangan ini, di kamar ini ya teman-teman. Jadi pitresnya aku pakai satu, sedangkan gordennya dua-duanya mau aku pasang di sini biar kelihatan lebih bagus kalau kanan kiri kayak gini ya. Jadi untuk di ruang tengah tadi, gordennya masih gorden yang lama gitu. Tuh ini, Pak Su lagi bantuin aku untuk masangin si gordennya ya teman-teman. Nah, setelah terpasang alhamdulillah ini cantik banget, warnanya aku suka gitu ya. Kalem tapi bermotif juga gitu. Aku tuh bingung ya, entah harus berkata apa lagi, Bu Dokter tuh baik banget gitu ya. Dari mulai gorden, kasurnya, spraynya, apa segala macem. Aduh aku tuh kayak, bener-bener berdoa tuh bener-bener buat kebaikan Bu Dokter, kebahagiaan beliau gitu ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya gitu ya. Cuman bisa balas dengan doa gitu. Dan bukan buat Bu Dokter aja sih, buat temen-temen semua yang selalu support aku, yang selalu baik sama aku. Terus buat yang lainnya juga yang kirim-kirimin banyak hadiah untuk anak aku juga sangat 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 bersyukur gitu ya teman-teman. Aku sampai bingung harus bilang apa lagi saking aku bersyukurnya. Cuman aku bisa bawa lewat doa aja ya teman-teman. Kalau aku belum bisa balas apa-apa, aku minta maaf banget gitu. Nah, oke teman-teman, sambil aku ngepel-ngepel, aku mau nyapa kalian semua nih, lagi ngapain nih bunda-bunda, pasti lagi nontonin aku kan. Aduh, kepedean nih ya. Bunda, hari ini aktivitasnya apa nih? Terima kasih ya udah nonton, udah mampir di channel aku. Dan buat kalian yang udah mampir di sini tapi belum subscribe, subscribe dulu aja ya teman-teman.
Jangan lupa like, comment, and share-nya ya jika dirasa video aku tuh ada manfaatnya. Nah, buat kalian nih yang selalu support aku lewat kolom komentar atau DM Instagram, kasih semangat dan komen-komen positif, aku berterima kasih banyak ya teman-teman. Oke deh, ini aku udah pasang karpet plastiknya sebagai alas kasur dan kasurnya juga udah aku pindahin satu di sini. Nah, yang satunya lagi masih di depan karena aku masih tidur di depan ya teman-teman. Nah, oke ini dia, akhirnya selesai ya sampai di ujung, video. Semoga teman-teman nggak bosen, nggak, kapok nontonin video aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.